ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salam dan taslim serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Pada waktu ini izinkanlah saya menyampaikan salah satu identitas kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah pertanyaan di surah As-Sajdah, afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastaun. Samakah antara orang mukmin dan orang fasik itu? Tentu pertanyaan ini Allah lebih tahu jawabannya. Sekalipun begitu Allah memberitahu kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastaun, tidak sama. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang non-Islam itu? Orang-orang fasik, orang-orang kafir, dan orang-orang yang berlainan agama dengan kita. Salah satu yang membedakan kita adalah ketika seorang mukmin bertemu, mereka uluk salam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ubsuf salam bainakum." Sebarkanlah salam di antara kamu. Wasilul arham, sebarkanlah kasih sayang, silaturahmi di antara kamu. Wa it'amut ta'am, berilah makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Sallu bil laili wan nasu ni'am, bangunlah salat sementara orang lain terlelap di dalam tidurnya. Tadakhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Inilah salah satu perintah dari sebuah hadis tentang bagaimana kita harus menyampaikan salam, menyebarkan salam kepada saudara-saudara kita. Salam ini juga disebut sebagai perekat antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Di dalam sebuah hadis diungkap, la yu'minu ahadukum hatta tahabbun, kamu tidak dianggap orang yang beriman kecuali kamu saling mencintai. Awaladullukum idza fa'altun tahabbtum, apakah kamu ingin kutunjukkan suatu jalan yang apabila kamu kerjakan itu kamu akan saling mencintai? Ubsub salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Rupanya dengan salam itu akan menjadi jalan perekat persaudaraan di antara kaum muslimin. Dengan salam itu mereka akan saling mencintai, saling hormat menghormati antara seorang muslim dengan muslim yang lain.
Oleh karena itu, salam ini harus senantiasa kita budayakan. Jangan kita ganti dengan salam-salam yang lain yang tidak ada maknanya. Apalagi kemudian kita juga ikut-ikutan memberi salam tidak sesuai dengan salam Islam. Banyak orang karena merasa ingin menjadi seorang yang nasionalis, lalu mengganti salam Islamnya dengan salam-salam yang lain yang tidak membawa makna apa-apa. Padahal salam itu di samping perintah Rasulullah, perintah Allah, juga salam itu adalah merupakan doa buat kita semua. Coba maknai Assalamualaikum, keselamatan atas kamu, warahmatullahi wabarakatuh, berkah, ya, rahmat dan berkah atas kamu, rahmat dan berkah Allah atas kamu. Doa yang luar biasa. Hal ini tentu ditujukan kepada saudara-saudara kita yang muslim, sebab mendoakan orang-orang di luar Islam itu tidak boleh. Maka lil mu'min ayyastaghfiruna al-musyrikin. Tidak pantas seorang mukmin mendoakan orang-orang syirik, orang-orang musyrik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tentu salam ini ditujukan khusus bagi orang-orang mukmin, sehingga salam tidak boleh diganti dengan salam yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Rasulullah sudah mengajari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau menyempurnakannya dengan baik, lalu orang lain menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itulah ucapan saling mendoakan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Maka jangan diganti salam itu dengan salam yang tidak bermakna doa. Ada orang yang sengaja mengganti salamnya dengan selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Apanya yang mengandung keselamatan buat kita di situ? Yang diselamatkan adalah siangnya, yang diselamatkan adalah paginya, yang diselamatkan adalah malamnya. Tidak ada makna doa buat kita dibanding dengan doa yang disampaikan oleh Rasulullah, keselamatan atas kamu, rahmat dan berkah Allah atas kamu. Itu doa. Ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita di dalam sehari semalam, maka insya Allah kalau mereka mendoakan, di antara mereka yang mengucapkan itu, ada di antara mereka akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah keselamatan atas kita, keberkahan atas kita itu ada insya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salam bukan hanya di dunia ini digunakan, tapi ketika kita nanti di akhirat berada di depan surga Allah Subhanahu wa taala, depan pintu surga Allah. Di surah Az-Zumar di akhir-akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha salamun alaikum tibtun fadkhuluha khalidin. Ketika orang-orang yang bertakwa berombongan itu berada di depan surga, futihat abwabuha, terbukalah pintu surga itu secara otomatis. Lalu berkatalah penjaga surga, salamun alaikum, keselamatan atas kamu, masuklah engkau ke dalam surga, kekal selama-lamanya di dalam. Jadi salam ini di dunia berlaku, di akhirat juga berlaku. Malaikat tidak akan mungkin mengatakan welcome, good morning, ya, good afternoon, bye-bye, dah dan sebagainya. Lebih-lebih halo ces, halo jos. Tidak akan ada sambutan seperti itu. Malaikat hanya mengucapkan salamun alaikum
tibetun pada khuluha khalidi. Maka budayakanlah salam, karena salam adalah doa. Salam adalah perekat hati kita di antara kaum muslimin dan muslimat untuk saling dipertautkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang tidak alergi mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.